Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita kembali dalam Smart Business Coaching. Kita bahas sore hari ini pengasuhan bisnis di era new normal. Ternyata yang perlu diasuh itu bukan cuma anak ya, smart, tapi juga bisnis perlu diasuh. Ide ini didapat coachisan karena usahanya juga Mbak Bu Yuni gitu ya, bergerak di bidang pengasuhan ya Coach. Benar ya Bu ya. Nah, ada dua sih idenya. Dari Amanda Daycare ya, Mbak Yuni sebagai CEO, owner dan foundernya, dan juga ada yang ini Ibunda Noel. Oh iya. Ya. Baru jadi ibu ya. Baru jadi ibu. Oke, baiklah. Tapi sebelum kita kalau misalnya mengasuh anak gitu ya Coach, ini kita coba ambil dari kata pengasuh ya. Orang kan taunya mengasuh itu anak. Ini ternyata bisnis juga harus diasuh. Nah, Coach Isan, apa sih yang harus diasuh dari sebuah bisnis, Coach? Iya. Yang diasuh adalah pertama gini, kita kalau punya anak kan pengennya bukan hanya sehat-sehat, bukan hanya kebutuhannya tercukupi ya, maupun apakah itu dasar atau kebutuhan kasih sayang, pendidikan, tapi kan kita pengen masa depannya cerah, ya, mempersiapkannya seperti apa, yang kita lihat nanti seperti apa sih, ya kan gambaran anak-anak kita kan gitu ya. Nah begitu juga dengan bisnis. Nah bisnis harus dimulai dengan visi, gitu ya. Kalau dagang silahkan cari duit dulu gitu ya, jualan ya, kelola pelanggannya, kelola keuangannya. Nah, setelah memang sudah mau membangun bisnis, kita harus mulai dengan kita mau jadi apa nih bisnisnya, ya. Apa yang Anda lihat bisnis Anda 30, 50, 100 tahun ke depan, gitu. Sehingga apa yang harus dilakukan, pengasuhannya seperti apa gitu ya, pendidikannya seperti apa, itu bisa dirancang dari awal gitu. Nah, itulah tadi kenapa ada istilah pengasuhan bisnis gitu ya. Nah, karena kalau nggak kita asuh, misalnya kita percayakan sama orang untuk mengasuh, sama seperti anak, kalau dia nggak kompeten, ya bisa apa ya, kita tahu ada yang sempat viral gitu ya, dikamerain di rumah gitu kalau anak itu diasuh sama orang lain yang nggak kompeten, ya makanya Amanda Daycare hadir gitu, ya untuk bisa menjadi solusi bagi para orang tua yang nggak punya cukup waktu untuk ngasuh anak gitu ya. Nah dihadirkan bukan hanya mengasuh, tapi nanti akan diceritakan Mbak Yuni seperti apa sih tumbuh kembang anak yang beliau sangat concern. Beliau sudah bertahun-tahun ya dengan pengalaman dari ibu rumah tangga, kemudian mendapatkan kompetensi-kompetensi di bidang yang nanti akan beliau share gitu ya. Nah untuk siap mengasuh anak. Nah di bisnis kita tuh sebagai owner harus mampu mengasuh. Nah kalau belum mampu mengasuh harus belajar. Nah ya bisa dengar di radio ya kan gitu ya, di Smart FM ini, atau langsung cari ahlinya. Gitu. Kemana Cak? Kemana Mbak Ica nyarinya? Bisa ke mau bisnis dong Coach. Kan kita punya Coach Isan yang kompeten. Jadi kalau bisnis yang mau dilatih itu samanya mau bisnis gitu ya. Kalau mau diasuh sama daycare. Oke, Amanah Daycare ya. Oke. Mungkin bisa ke Bu Yuni ya. Siap. Ya. Silahkan. Seperti yang disampaikan Coach Isan tadi Bu, memang ini kita bisnisnya bergerak di bidang pengasuhan anak. Itu seperti apa? Silakan Bu Yuni. Bu Yuni boleh dekat lagi ke mic. Terima kasih Maca. Jadi awalnya bisnis ini berdiri di tahun 2015. Saat itu saya masih seorang bankir, masih seorang pekerja di sebuah bank. Sangat terasa sekali sulitnya mencari pengasuh anak. Beberapa kali berulang-ulang sering jadi tidak bekerja, mengajukan cuti ya, cuti dadakan, lalu minta izin, anak sakit, anak begini. Aduh apa ya solusi semua ini? Akhirnya saya berpikir apa cara untuk bisa membuat solusi. Saya ajak beberapa sepupu yang memang belum bekerja untuk membuat sebuah model pengasuhan. Nah awalnya itu prinsipnya cuma kata amanah yang terfikir. Aman, nyaman, kemudian humanis. Nah itu pola pertama, aman, nyaman, humanis. Kemudian seiring berkembangnya waktu, loh kok ternyata ada beberapa ya yang minat juga. Ada beberapa teman-teman yang di bank juga bilang, Mbak Yuni mau deh daripada saya yang S2, saya yang S3, anaknya tapi diasuh sama tenaga yang tidak kompeten, bahkan lulusan SMP, tapi dia tidak mendapat pola dan konsep yang baik, maka boleh dong saya ikutan, anak saya ikutan. Nah,
ternyata dari main-main ini jadi asik gitu. Iya. Ini hanya iseng-iseng ya. Iseng-iseng sama adik-adik sepupu baru mulai merekrut. Iya. Dan itu kami berani buka di tahun 2016. Oke. Tahun ya Mbak ya? Ya, 21 April 2016 tepat di Hari Kartini. Oke. Didukung oleh beberapa teman-teman saat itu, ada dari psikolog, kemudian dari UIN. Memang kebetulan pengen ambil basic tertentu ya. Jadi kita bergabung melakukan proses penetrasi pasar, alhamdulillah sampai dengan tahun ini. Namun COVID kemarin, peristiwa COVID kemarin itu terasa banget. Ternyata semua berhenti, seperti tidak berdetak sama sekali jantung kehidupan bisnisnya gitu ya. Saya stuck, hampir mencoba sih Mbak berjuang hidup dengan berbagai bentukan bisnis baru, berdagang ya kalau istilahnya, bertahan hidup. Sampai akhirnya satu waktu coach ngobrol sama coach WA, kita ngobrol. Kemudian yang menarik dari coach bilang, apakah bisnis ini mau dibiarkan mati suri? Apakah memang hanya untuk bertahan hidup atau ingin diwariskan kepada anak ke depan? Kata diwariskan itu. Oh iya, kenapa ya? Sesuatu yang saya mulai saat ini tidak saya coba untuk bisa menjadi entitas baru sebagai bekal anak-anak ke depan. Nah, dari situ tuh langsung ngobrol serius sama Coach Ihsan. Langsung percaya diri ya. Berpede. Coach, mulainya dari mana? Titik apa yang harus saya benahi? Nah, baru kita langsung ketemu. Iya, appointment. Nah. Menentukan poin-poin itu ya Coach. Yes. Ternyata visi, ada hal-hal mendasar yang harus menjadi sebuah fondasi ketika saya harus bangkit dan ingin mewariskan bisnis ini kepada anak-anak kelak. Gitu. Artinya sepanjang proses dialog sama Coach Ihsan ingetin sama Mbak Yuni apa visinya gitu ya, dreamnya apa sih untuk bisnis ini, sehingga itu bikin Mbak Yuni mau bangkit lagi ya. Nggak cuma sekedar ya udahlah semua orang di kondisi ini kayak gini juga kok ya. Ternyata lah gitu ya. Saya nggak begitu ya Mbak ya. Nah itu seperti apa Coach Ihsan menanggapi yang disampaikan Mbak ini? Iya memang tepat sekali karena beliau sudah menginginkan bahwa bisnis ini menjadi entitas, atau Coach bilang tuh versinya itu kan aset ya. Kalau bisnis kita jadikan aset ya kan. Kalau dia produktif, asetnya efektif, dan ini bisa diwariskan, itu kan benar-benar worth it untuk diperjuangkan. Nah, kebetulan memang beliau menginginkan bisnis amanah ini nanti akan diteruskan oleh anak-anak beliau gitu ya. Nah, sehingga ini kan modal, kembali lagi ya, modal entrepreneur tuh dia punya visi gitu, ya kan? Jadi coach mengcoach ya beberapa klien itu memang harus ngelihat ya orang-orang ini ya, pengusaha-pengusaha ini apakah punya modal untuk menjadi entrepreneur. Nah, karena ngelihatnya itu jangka panjang, bukan jangka pendek ya. Memang benar kita harus bisa memastikan bisnis ini jalan. Memang benar kita harus memastikan bisnis ini bisa menghasilkan. Ya, tapi ada hal-hal yang harus dimiliki sama owner, yaitu adalah mindset dan visinya itu. Sama seperti orang tua. Kalau cuma mikirkan hari ini dan besok, ya kan, semua orang tua juga bisa gitu ya. Tapi bagaimana dia memikirkan anaknya ini tumbuh kembangnya, kemudian pendidikannya ke depan harus seperti apa, dan nanti bisa memfasilitasi impiannya. Nah, ini kan modal yang tadi Coach lihat, wow, ini punya hero mentality nih. Ya kan, punya hope, punya harapan, punya efikasi, ya, kebersyukuran, ya, punya resiliensi, beliau punya daya pantul, punya daya ketahanan, ya, karena kalau lurus aja gitu, namanya entrepreneur tuh nggak asik ya, ya kan, kalau misalnya kayak turun naik seperti roller coaster tuh kan seru, kita bisa cerita. Nah, salah satunya beliau akan bersedia cerita bagaimana turun naik dan bagaimana bisa pede, bisa yakin gitu ya, dan setiap harinya penuh warna ya. Termasuk di Google Calendar beliau ya. Ada warna-warni gitu ya. Nantinya begitu. Nah, jadi tinggal di dalam impian kita, maksudnya apa? Ya, orang baru bermimpi. Nah, bagaimana berusaha mencapai impian. Nah, yang di coaching di Mo Business itu mereka tinggal dalam impian. Mereka merasakan, wow, ini fit banget ini. Aktivitasnya benar-benar kita oke gitu. Kita benar-benar bisa merasakan seni balancing life
ya menyeimbangkan kehidupan kita antara aspek bisnis, keluarga, pasangan gitu ya. Nah, itu akan terjadi gitu kepada para pelaku usaha yang memang mau memilih identitas sebagai pebisnis yang di coach sama coachisan gitu. Iya, betul. Balancing ini yang paling penting ya coach ya, karena bisnis yang berhasil anak-anak yang nggak terurus juga kacau juga gitu ya Mbak Yuni ya. Atau rumah tangganya. Saya ingat banget nih film yang masih coachisan itu melekat banget tuh di. Ingat ya? Bener. Dia bisnisnya berhasil tapi rumah tangganya akhirnya harus dikorbankan. Nah, itu dia. Nah, yang pasti bukan cuma dalam bisnis, hidupnya juga harus balancing. Ini yang juga kita dapetin nanti ketika di pelatihan di coaching ya coach. Iya, karena di coaching itu kan menyiapkan orang-orang menjadi pemenang dalam pertandingan, bukan melawan siapapun tapi melawan dirinya ya, menuju impiannya gitu ya. Jadi garis finishnya itu visinya atau impiannya. Jadi di coaching agar siap bagaimana performance-nya tetap oke, tetap terbaik dalam menjalani tantangan mencapai impian gitu. Jangan sampai cuma yang berhasil itu berprestasi hanya bisnis. Nah, semuanya aspek-aspek ya itu harus bisa achieve gitu. Hasilnya seperti apa? Betul. Karena mentalnya yang diperbaiki ya coach. Mindsetnya, mentalnya gitu ya. Mindset, mental dan pola tindakan. Pola tindakan. Nggak ditindak sama aja. Mau pikirannya udah berubah nggak action ya Mbak? Benar aja ya, sama aja. Oke, kita masih ada segmen selanjutnya, kita break dulu ya. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda, maka pastikan Anda tetap bersama kami.